Allahumma sholli ala Muhammad. Nahkumu bidawahir wallahu yatawallas sarair. Urusan yang sir, yang gaib, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada, itu urusannya Gusti Allah. Kita hanya menghukumi yang dohir saja. Makanya nggak boleh kita bilang munafik, karena munafik itu ada di dalam hati. Nggak boleh kita menghukumi orang. Lu kan dia bohong, ya bohong, tapi kan belum tentu munafiknya. Tapi kebanyakan orang yang bohong itu munafik. Tapi kita menuduh orang munafik tidak boleh. Kita belajar Al-Quran, kita belajar kitab-kitab agar kita bisa alim, agar kita bisa punya ilmu yang barokah untuk kita praktekkan sendiri agar kita selamat dunia sampai akhirat. Selamatkan diri dulu, selamatkan keluarga dulu dari siksa api neraka. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dulu, jagalah keluargamu dulu dari siksa api neraka. Makanya kita harus belajar, kita harus mengaji, ya, biar di dunia selamat, di akhirat selamat. Biar di dunia ini bahagia, besok di akhirat bahagia. Yumallu sama'uhu tanazzahan wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ani bi sirri urufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mu'alati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika kuntum min qablu kadzalika kuntum min qablu
قبل فمنوا عليكم فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, idza darabtum, ketika kalian darabtum bepergian kalian fi sabilillah, dalam menegakkan agamanya Allah, fatabayyanu, maka berhati-hatilah, maka telitilah, wala taqulu, dan janganlah berkata kalian liman, kepada orang alqa, yang berkata ilaikum, atas kalian, assalamah, salam atau menyerah, lasta mu'mina, engkau bukan orang mukmin. Enggak boleh. Tabtaguna, mencari kalian aradal hayatid dunya, harta benda kekayaan, al hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, fa indallahi, maka di sisi Allah lah, maghanimu katsiratun, maghanim, ghanimah, harta-harta, katsiratun, yang amat banyak. Kadzalika, seperti itulah, kuntum, adanya kalian, min qablu, dari sebelum, famanallah, maka Allah memberi karunia-Nya, nikmatnya, alaikum, atas kalian, fatabayyanu, maka berhati-hatilah, maka telitilah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, bima ta'maluna khabira, dengan apa yang diperbuat oleh kalian, khabira, maha teliti. Jadi ini melanjutkan ayat yang kemarin, agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hatta ini dalam peperangan. Hatta ini dalam peperangan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, ini yang perlu digarisbawahi. Sama seperti bulan puasa Ramadan, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama, yang beriman ini tetap oleh Imam Ghazali diparut menjadi dua. Yang pertama, kita harus bersabar, dan yang kedua, kita harus bersyukur. Idza darabtum, ketika kalian berangkat, ketika kalian bepergian, di sini dalam peperangan fi sabilillah, berperang dalam menegakkan agamanya Allah, fatabayyanu, maka harus teliti kalian, harus tabayyun, jangan gegabah untuk memutuskan. Tabayyun, bertabayyunlah kalian, cari informasi sevalid mungkin, gak boleh mengambang separuh-separuh, setengah-setengah, atau informasinya hanya dari sebelah pihak. Harus dua-duanya diambil informasinya, atau kalau perlu ditabayunkan antara A sama B yang bermasalah, ditabayunkan biar clear, biar jelas ya. Tak boleh kita mendapatkan informasi dari sebelah pihak terus kita memutuskan, itu namanya tidak bijak, gegabah. Dan tidak boleh kita mengatakan wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman kepada orang
alqa yang berkata ilaikum atas kalian assalam, assalamualaikum, atau menyerah aku, atau mengungkapkan salam, assalamualaikum. Tak boleh kalian berucap lasta mu'minan, engkau bukan orang mukmin. Enggak boleh. Ini dikisahkan pada waktu peperangan. Waktu peperangan tatkala Usamah menghunuskan pedangnya sudah di lehernya musuh yang sudah terjatuh. Terus musuh yang sudah terjatuh tadi itu, yang tinggal di tempat itu, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, lastu mu'minan, kamu itu bukan orang mukmin, kamu itu munafik, tetap dibunuh. Ini cari amannya, ya kan? Kemarin juga ada yang cari amannya, ke sana cari aman, ke sini cari aman, itu orang munafik. Jadi tatkala musuh yang sudah tergeletak terus dia mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi oleh sahabat Usamah ini tetap dibunuh, ketahuan oleh sahabat lainnya, dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah kanjeng Nabi, marah Rasulullah. Usamah dipanggil, mah Renio, dipanggil, halo Gusti. Wa kaifa bila ilaha illallah, bagaimana awakmu ibu? Ada apa? Ada masalah apa dengan la ilaha illallah? Oh, pancet awakmu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lu dia kan lu Gusti, cari amannya dia itu syahadatnya cuma syahadat pura-pura dia. Lo kok awakmu tahu? Lah iya Gusti. Oh, enggak dibedah aja sekalian dadanya, kata kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, oh enggak sekalian dibedah dadanya, biar kamu tahu apa yang ada di dalam dadanya. Lu kalau dibedah enggak akan ketahuan. Lah iya udah, kalau enggak ketahuan, ngapain kamu tetap membunuhnya? Rasulullah marah. Kita ini, kata Rasulullah, nahkumu bidawahir. Kita ini hanya menghukumi yang tampak saja. Wallahu yatawallas sarair. Urusan yang sir, urusan yang ada di dalam dada, di dalam hati, itu urusannya Allah. Nahkumu bidawahir wallahu yatawallas sarair. Ya. Jadi kita ini hanya menghukumi yang tampak saja, yang dohir saja, kata Rasulullah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah beriman dia. Ngapain kamu bilang lasta mu'minan? Engkau bukan orang mukmin. Cuma cari selamatnya saja kamu mengucapkan kalimat tauhid. Cuma cari selamat saja engkau mengucapkan syahadat itu. Padahal wallahu yatawallas sarair, yang menghukumi tentang yang sir, yang ada di balik dada adalah Allah, bukan kita. Kita menghukumi yang dohir saja. Apa tujuanmu itu? Ditanya oleh Allah, tabtaghuna ardal hayatid dunya, tabtaghuna ardal hayatid dunya. Apakah kamu mencari ardal hayatid dunya, mencari harta kekayaan di kehidupan dunia ini? Tujuanmu hanya dunyotok. Fa indallahi maghanimu katsiratun, maka indallah, di sisi Allah lah, ghanimah harta-harta, katsiratun yang amat banyak ya. Jadi sebelum hijrah, para sahabat yang hidup di kota Mekah itu kaya raya. Tapi setelah hijrah ke Madinah, mereka enggak membawa harta kekayaannya itu. Dan Allah tahu bahwa kaum muhajirin
pada saat itu kiri, miskin karena nggak membawa harta, walaupun punya bedak-bedak, tuku-tuku, kebun-kebun, tapi adanya di kota Mekah, di kota Madinah. Mereka miskin, nggak punya harta, nggak punya kebun, nggak punya tuku, dan Allah tahu itu. Kadzalik, seperti itulah kuntum, adanya kalian min qablu, dari sebelumnya awakmu itu miskin karena kamu itu tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah nggak membawa apa. Famanallahu alaikum, maka Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rezekinya, nikmatnya ke atas kalian yang awalnya kaya terus ke Madinah miskin, tapi oleh Allah dikayakan kembalinya. Fatabayyanu, maka telitilah kalian, maka bertabayyunlah kalian, carilah informasi sevalid mungkin. Gak boleh kita gegabah dalam memutuskan sesuatu hal. Ini Allah yang memerintahkan untuk bertabayyun. Gak boleh kita itu gegabah, gak boleh kita itu punya jiwa-jiwa yang tidak bijaknya. Innallaha, sesungguhnya Allah karena ada Allah bima ta'maluna khabira, dengan apa yang kalian lakukan, khabira, maha teliti, maha detail. Allah itu apa yang di mulut, apa yang di hati, apa yang di perbuatan, Allah itu tahu sedetail-detailnya. Khabira, zat yang maha telitinya. Yang ada di dalam hati, yang diucapkan, yang dikerjakan, Allah itu maha tahu sedetail-detailnya ya. Bahkan di ayat lainnya Allah Ta'ala mengatakan hatta itu orang fasik sekalipun kita harus tabayyun informasinya yang dibawa oleh orang munafik pun kita harus tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akun fasikun binaba'in fatabayyanu, maka harus tabayyun kita. Hatta itu yang membawa orang munafik binaba'in, dengan informasi yang dia bawa. Gak boleh kita memutuskan orang fasik kamu tuh bawa berita pasti bohong, ya nggak boleh. Apalagi orang yang beriman. Orang fasik pun dia membawa kabar, informasi, kita nggak boleh menolaknya, tapi kita harus bertabayyunnya. Carilah informasi sevalid mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kita harus bertabayyun ya. Harta yang membawa informasi itu seorang fasik sekalipun kita harus bertabayyun ya. Apalagi yang membawa orang yang soleh, tetap kita itu harus bertabayyun. Harus, walaupun itu penjahit, walaupun itu pembohong, fasik, sering melakukan kemaksiatan, kalau dia membawa informasi apapun, kita itu harus bertabayyun. Kita itu harus menjadi orang yang bijak, agar kita dalam memutuskan segala sesuatu hal tidak gegabah ya. Gimana lanjutannya? Lanjutannya ayatnya tahu enggak? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma alama fa'altum nadimin. Jadi kita harus bertabayyun antusbihu kauman, agar apa yang kita putuskan terhadap suatu kaum bijahalatin, jangan sampai karena kebodohan kita itu fatusbihu, maka akan menimpa alama atas apa yang kita putuskan, yang kita perbuat itu, nah fa'antum nadimin, jangan sampai kalian itu menyesal. Pokoknya kita itu nggak boleh gegabah, harus jadi orang yang bijaksana, nggak boleh gegabah. Hatta yang membawa informasi itu orang fasik sekalipun, kita harus bertabayyun. Jangan kejadian kemarin di mana itu, Gus Pleret, Gus-Wan katanya mau bertabayyun, tapi sebelum bertabayyun sudah main kekerasan. Nggak boleh, bukan tabayyun itu, mencari perkara ya. Kalau kita bertabayyun, pakai akhlak yang terbaik, pakai ilmu yang terbaik ya, baru kita bertabayyun. Apalagi kita datang ke rumah orang, datang ke pondoknya orang, ke pesantrennya orang, kita harus memakai akhlak yang mulia, nggak boleh arogansi ya, nggak boleh premanisme. Apalagi yang mau diajak tabayyun adalah seorang ulama ya. Nggak boleh kita itu bawa preman, akunya santri ya. Santri macanya preman, wakil ini ya. Preman macanya santri, manggut-manggut. Banyak sekarang preman-preman bertato, pura-puranya taubat ya. Tapi kalau dia membawa informasi untuk kemaslahatan umat, kita harus bertabayyunnya. Itu bukan membawa informasi itu yang datang ke Gus Fuad Pleret itu, tapi bawa perkaranya. Nggak boleh kita itu marah-marah, arogansi, nggak boleh. Kalau mau bertabayyun dengan cara hati yang dinginnya, otak boleh panasnya, tapi hati harus dingin, harus bisa kendalikan diri, nggak boleh marah, nggak boleh gegabah, harus bijaksana ya. Datang ke pondok pesantren, dihaturi dengan baik-baik, disuguhi minuman, disuguhi makanan, kok arogansinya keluar, kok premannya yang muncul. Itu bukan tabayyun, tapi cari masalahnya. Kalau tabayyun itu yang terbaik, perkataannya yang baik, akhlaknya yang baik, karena tabayyun itu mencari informasi yang benar, yang valid ya. Nggak boleh kita marah ya. Tampak kalau sudah marah-marah itu tampak dari luarnya, boleh kita hukumi dia seorang preman yang membahayakan, boleh dikuncirnya, boleh diamankan, karena kita hanya menghukumi yang dohir saja. Nahkumu bidawahir wallahu yatawallas sarair. Urusan yang sir, yang gaib, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada, itu urusannya Gusti Allah.
Gusti Allah. Kita hanya menghukumi yang dohir saja. Makanya nggak boleh kita bilang munafik, karena munafik itu ada di dalam hati. Nggak boleh kita menghukumi orang. Lu kan dia bohong, ya bohong, tapi kan belum tentu munafiknya. Tapi kebanyakan orang yang bohong itu munafik. Tapi kita menuduh orang munafik tidak boleh. Kita belajar Al-Quran, kita belajar kitab-kitab agar kita bisa alim, agar kita bisa punya ilmu yang barokah untuk kita praktekkan sendiri agar kita selamat dunia sampai akhirat. Selamatkan diri dulu, selamatkan keluarga dulu dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dulu, jagalah keluargamu dulu dari siksa api neraka. Makanya kita harus belajar, kita harus mengaji, ya, biar di dunia selamat, di akhirat selamat. Biar di dunia ini bahagia, besok di akhirat bahagia. Kalau sudah di dunia ini tahu akan Allah, besok di akhirat juga tahu siapa Allah. Siapa Allah kita? Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan kekerasannya, tidak mengajarkan permusuhannya, tidak mengajarkan kedengkian. Itu namanya penyakit hati. Penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit dohir. Makanya kita harus betul-betul di hari yang terakhir ini, betul-betul kita menyadari di hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, puasa kita ini harus betul-betul menyadarkan diri kita. Siapalah diri kita ini, ya, hanya fakir segalanya. Yang kaya hanya Allah. Kita jangan sok-sok kaya, ya. Karena Allah lah yang maha kaya, ya. Fa indallahi maghanimu katsiratun. Maka di sisi Allah lah ghanimah yang amat banyak. Kita nggak boleh demi kepentingan harta dunia, demi kepentingan harta di atas dunia ini, untuk hidup di atas dunia ini, kita menghalalkan segala macam cara. Tak boleh kita itu gegabah. Kalau gegabah akan menyesal akhirnya, ya. Fatusbihu ma fa'altum nadimin. Nanti kalian akan menyesal kalau kalian gegabah. Pernah juga ini terjadi di perang Uhud. Besok kalian kalau ditakdirkan oleh Allah pergi ke Mekah, Madinah, haji maupun umroh, kalian akan tahu apa itu Jabal Uhud. Di situ itu ada juga makam-makam para syuhada di Jabal Uhud. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di perang Uhud? Sebetulnya kaum muslimin seandainya dia taat kepada Rasul, taat kepada Kanjeng Nabi, dia udah dipastikan menang. Tapi karena ada yang berbelot, yaitu para pemanah di balik bukit itu berbelot, dia melihat harta rampasan perang di bawah banyak, ghanimah banyak. Akhirnya kerakusannya, ketamaannya memuncak di dalam dadanya. Akhirnya turun dari atas bukit untuk mengambil ghanimah yang berceceran. Dari pihak musuh, dari sayap kanan, Khalid bin Walid, seorang pemimpin perang yang tak terkalahkan pada saat itu. Dia itu menjadi orang kafir masih,
masih kafir. Khalid bin Walid mengetahui kalau rahasianya adalah di pasukan pemanahnya Kanjeng Nabi yang semuanya turun, kecuali hanya pemimpinnya tok yang tidak turun. Akhirnya, ini panahnya keluar dari balik bukit sini. Kok sekarang kok turun semua? Berarti benteng pertahanan pemanahnya nggak ada orang. Akhirnya sayap kanannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid nyanggong lewat belakang. Nah, diganti itu, dibunuh itu pimpinan pemanahnya itu. Akhirnya diganti, dipanah semua yang berebut ghanimah itu, yang berebut masalah dunia itu, harta rampasan perang itu dipanah dari atas, mati semua, termasuk pamannya Kanjeng Nabi Zaidina Hamzah juga ikut terbunuh, terpenggal di sana ya. Rasulullah lari ke atas bukit Uhud juga dalam keadaan terluka parah, kena panahnya. Makanya harus kita taat kepada Rasulullah, karena taat kepada Rasulullah itu fakot taatillah, maka sungguh-sungguh dia taat kepada Allah. Sekarang Rasulullah sudah tiada, diteruskan oleh pewarisnya, yaitu para ulama ya. Carilah ulama yang yanduru ilal ummah bi'ainir rahmah. Carilah ulama itu yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.